Pemirsa, menuntut ilmu di perguruan tinggi tidak ada kata terlambat bagi Nurul Arifin. Maka dia memutuskan masuk kuliah walau saat ini kegiatannya cukup padat. Selain menjadi ibu dua anak hasil perkawinannya dengan Mayong Suryo Laksono, Nurul punya bisnis jasa studio senam dan aktif dalam kegiatan sosial. Sebenarnya saya tuh belum pernah kuliah. Terus waktu dulu mungkin kesempatan saya untuk mencari uang dulu ya. Jadi sekarang nih waktu saya udah. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyimak tayangan informasi hiburan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Bersama saya Fani Rahmasari, selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda akan memasuki cakrawala kehidupan selebriti. Pemirsa, kita simak kisah Ria Irawan yang menggait sutradara muda bernama Nanang Istiabudi. Mereka berdua asyik pacaran dan berkreasi. Artis Nurul Arifin yang kini sudah punya dua anak kembali ke bangku kuliah. Ada obsesi yang ingin diwujudkan istri Mayong Suryo Laksono itu. Simak pula pemirsa berita terhangat minggu ini tentang Hedi Yunus yang kabarnya akan dikeluarkan dari grup Kahitna. Hedi dikabarkan keluar karena tindakan indisipliner dan terlibat narkoba. Sejumlah kilasan informasi hangat yang terangkum dalam galeri selebriti akan melengkapi sajian Cek dan Dicek sore ini. Pasangan Dewi Gita dan Arman Maulana kembali diguncang isu akan cerai. Pemirsa, ternyata tidak sulit bagi Ria Irawan untuk membuat pria jatuh cinta kepadanya. Saat ini Ria Irawan yang berstatus janda tanpa anak itu sedang menjalin hubungan cinta dengan seorang sutradara muda bernama Nanang Istiabudi. Pemirsa, ini dia pacar baru Ria Irawan, namanya Nanang Istiabudi. Setelah bercerai dengan Yuma Wiranata Kusuma, inilah pertama kalinya artis sensasional itu mempublikasikan hubungan asmaranya. Ria Irawan dan Nanang mulai lengket ketika sama-sama terlibat dalam pembuatan sebuah telesinema di Lampung. Kala itu Ria tampil sebagai pemain sementara Nanang bertindak selaku sutradaranya. Berikut Ria dan Nanang mengisahkan awal cinta mereka bersemi. Audisi itu sebagai Nanang nggak tahu kalau dia sutradara. Nah, saya kan baru pertama kali ya mencoba untuk menyutradarai yang berbau industri gitu. Saya yakin Ria nggak kenal saya karena saya orang baru dan masih muda dibanding Ria yang sudah puluhan tahun di dunia film. Sehingga ya emang waktu itu juga saya kan orang yang tidak terlalu ingin tampil sekali walaupun saya jenderal lapangannya. Saya hanya meneriakkan kata-kata aja kalau syuting. Ria Irawan termasuk artis wanita yang tidak mudah jatuh cinta pada pria. Untuk menarik perhatiannya, seorang pria harus memiliki nilai lebih. Lalu apa yang membuat Ria menerima cinta Nanang? Jatuh cinta sekali saya nih sama dia. Dan iya, emang ibu saya juga setuju. Dia orang yang sopan, dia lebih dia orang Medan, tapi dia lebih solo. Karena dia sangat sopan sekali. Dan untuk ukuran pemuda metropolitan jarang nemuin kayak gini, walaupun umurnya lebih muda dari saya, dia juga bisa mengerti bahwa kadang di situ bahwa katanya seniman yang hidupnya tidak teratur, dia sangat teratur. Dibilang seniman tidak punya masa depan, dia pekerja yang keras. Pemirsa, Ria Irawan dan Nanang Istiabudi merasa cocok karena memiliki banyak persamaan. Di antaranya ketertarikan mereka pada dunia sinema. Selain berpacaran, belum lama ini Ria dan Nanang pun terlibat dalam produksi video klip. Bagaimana rasanya bekerja sama dengan pacar sendiri? Kita bekerja sama dulu, dari kerjasama, terus bahwa nanti kalau kerjasama secara bisnis kita akan bisa tidak bekerja sama lagi. Kalau cuma pacaran aja kita bisa putus. Nah, berdasarkan semangat berkolaborasi kerja sama semangat untuk sayang, untuk berpacaran, itu saling menyatu sehingga kita punya unsur berdasarkan semangat. Kita ini sekarang berdua berkolaborasi. Enggak, semangat, cintanya penuh semangat, kerjanya penuh semangat, dan kita saling memanfaatkan. Lalu bagaimana kesan Ria setelah bekerja sama dengan Nanang? Di lapangan untuk ngomong ke artis, dia penuh sabar, suruh dia yang ngomong. Tapi untuk konsep, untuk kenakalan ekspresi di video klip mungkin saya, cuma di gambar-gambar untuk bertutur dekopase pengadeganan mungkin Nanang. Ria bukan hanya lebih berpengalaman dalam kehidupan cinta. Dalam hal usia, Ria juga lebih tua dibanding Nanang. 2 tahun. Tapi dia bohong waktu di Lampung bilangnya dia lebih tua.
Waktu ulang tahun 24 Juli kemarin, ulang tahun saya ke-31, dia baru mengaku bahwa dia umurnya 29. Walau hubungan mereka serius, tapi untuk saat ini Ria Irawan mengaku belum terpikir menuju ke perkawinan lagi. Kalau urusan ke KUA mah masalah gampang. Ini ibaratnya kalau proses film tinggal nunggu kopi A aja, ras kopi udah, processing udah, tinggal nunggu kopi A. Saya Anang orang yang sangat sabar untuk mendampingi saya dalam hal untuk juga tidak mempertanyakan terus, untuk berpikir bahwa ayo dong kapan nikah. Ke KUA sih ngajak sering orang lewat, kalau Cilandak kan dari Lebak Bulus mau keluar lewat KUA melulu. Nanang sendiri sebenarnya sudah pernah menyinggung masalah pernikahan kepada Ria Irawan. Pernah menawarkan untuk memberikan sesuatu pertanyaan gitu loh. Tapi karena dia masih trauma dan saya pikir juga ya ada pekerjaan besar lagi yang harus saya selesaikan, yaitu masalah independent film ini. Cerainya yang trauma, kawinnya sehingga pernah trauma, nikahnya enggak. Tapi bahwa traumatik itu dijadikan sebagai pemikiran ulang, apakah siap, apakah akan jauh lebih baik, akankah bisa lebih menerima, mengerti dan menjalankan sesungguhnya pada hakikat arti dari pernikahan untuk berumah tangga. Pemirsa, apakah hubungan Ria Irawan dan Nanang Istiabudi sampai di pelaminan? Kita lihat saja nanti. Pemirsa, ada satu kegiatan baru yang dilakukan oleh artis Nurul Arifin. Selain mengurus bisnis salon dan studio senamnya, Nurul sekarang sibuk kuliah. Pemirsa, menuntut ilmu di perguruan tinggi tidak ada kata terlambat bagi Nurul Arifin. Maka dia memutuskan masuk kuliah walau saat ini kegiatannya cukup padat. Selain menjadi ibu dua anak hasil perkawinannya dengan Mayong Suryo Laksono, Nurul punya bisnis jasa studio senam dan aktif dalam kegiatan sosial. Sebenarnya saya tuh belum pernah kuliah. Terus waktu dulu mungkin kesempatan saya untuk mencari uang dulu ya. Jadi sekarang nih waktu saya udah banyak, terus juga anak-anak bisa ditinggalkan dan mereka belum masuk ke usia yang rentan, yang rawan gitu. Jadi saya bisa meninggalkan mereka, dan saya berharap ketika mereka memasuki usia-usia yang rawan, saya sudah menyelesaikan kuliah saya gitu. Atas inisiatif siapakah Nurul memutuskan untuk kuliah? Bagaimana pula tanggapan suaminya? Inisiatif sendiri, saya support sih tetap dari suami saya yang terbesar. Malah anak saya tuh nanya, ibu emang umurnya berapa sih kok udah tua masih sekolah gitu kan. Nurul Arifin bisa dibilang wanita yang sukses, tapi ada obsesi lain yang ingin dicapainya. Karena buat saya memang titel S1, S2 kayak apa, itu bukan target utama. Keberadaan saya sebagai penyuluh, seringkali melihat perempuan itu sebagai korban gitu. Seringkali melihat perempuan sebagai yang terus tersubordinasi gitu. Nah, kenapa bisa begini? Ini adalah akibat dari sistem gitu kan. Nah, untuk mempelajari itu saya otomatis harus masuk ke politik gitu. Inilah yang saya pelajari sekarang gitu. Mungkinkah Nurul kurang pede karena tidak menyandang gelar akademis? Orientasi saya tidak untuk meraih gelar ya. Kalaupun itu sampai teraih gitu ya, kalaupun itu sampai dapat, itu syukur alhamdulillah. Tapi saya tidak ingin menjadikan target gelar tersebut menjadi beban gitu. Apa alasan memilih bidang itu? Kalau kenapa saya pilih ilmu politik? Karena saya ini sekarang keberadaan saya sebagai penyuluh HIV/AIDS, kemudian narkoba dan penyuluh gender, banyak sekali keberadaan perempuan itu memang agak tersisihkan gitu ya. Nah, kenapa bisa begini? Ini adalah akibat dari sistem gitu. Nah, untuk mempelajari masuk ke sistem itu saya memang berkepentingan untuk mempelajari politik secara lebih mendalam. Apa pula tanggapan orang-orang di kampus saat Nurul memasuki hari-hari pertama kuliah? Enjoy aja gitu. Saya ketemu teman-teman dari beragam macam profesi juga. Buat saya ya senang aja gitu. Saya orangnya fleksibel ya, saya bisa masuk dan beradaptasi cepat gitu dengan lingkungan. Jadi ini menguntungkan buat saya tidak pemilih lah orangnya. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek.
Pemirsa, berita tentang akan dikeluarkannya Hedi Yunus dari grup Kahitna sudah terdengar sejak beberapa tahun lalu. Bahkan Cek dan Dicek pun telah beberapa kali mericek tentang kebenarannya kepada kedua belah pihak. Namun baik Hedi maupun personel grup Kahitna lain membantah isu tersebut. Meski hubungan Hedi dan Kahitna terlihat tidak harmonis lagi, dalam setiap show Kahitna Hedi selalu tampil bersama. Dan kini ketidakharmonisan antara Hedi dan Kahitna kian mencolok.